Hidup adalah gerak. Berani hidup berarti harus berani mati. Betul Tapi sekali hidup, hiduplah yang berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi di channel YouTube Cak Rino 212. 212. Oke, Dulur. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Dulur Leting 2012. Leting kiamat. Tentunya sudah tidak asing lagi di pandangan kalian semua ini yang pernah nonton. Dia adalah Kang Mas Dimas selaku admin Pangeran 22. Salam persaudaraan, salam santun. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Mas Rino. Alhamdulillah. Oke. Jadi gini, Mas, langsung saja. Walaupun kita dilahirkan dari wadah yang sama, yaitu persaudaraan Setia Trate, tentu kita memiliki sejarah yang berbeda. Oke, Mas. Jadi gini, Mas. Saya ingin tanya-tanya ini, Mas, seputar sejarah Kang Mas Dimas. Awal mula ikut latihan itu gimana sih sejarahnya? Pertama kok bisa tertarik sama PSAT? Awal mulanya itu sebenarnya saya tuh suka mencoba, Mas. Suka mencoba. Saya juga sebenarnya sudah pernah mengikuti perguruan lain, nggak perlu saya sebutkan perguruannya. Dan kebetulan saya kurang serk gitu. Oh, jadi sebelum sampai ikut PSAT memang sudah ikut bela diri lain? Tapi kan itu kan pilihan hati. Betul, Mas. Setelah itu saya tuh ketemu PSAT ini. Nah, saya ikut, saya juga pengen coba pelatihnya. Namun waktu pertama masuk, Mas, masuk itu langsung sambung ya. Sambung saya kena tendangan B di sini. Nah B, terkapar saya, Mas. Nah, lu hati, semaput? Pas. Gak semaput, cuma termental jauh saya, Mas. Oh iya. Tapi nggak bisa napas, Mas. Kok enak ini gitu saya, Mas. Nah dari situ saya berpikir, saya semakin penasaran. Ternyata ini yang saya cari selama ini gitu, lumayan menantang gitu. Jadi pertama kali itu memang sekedar mencoba sampai dulu. Sekedar mencoba. Itu perjalanannya, Mas, gimana? Apa secara perjuangan pahit manisnya itu latihan? Apa yang masih diingat sampai saat ini? Kalau perjuangan sih saya rasa semua siswa ini pasti punya sejarah tersendiri. Betul, Mas. Kalau saya pribadi kebetulan di daerah saya ini khususnya di Desa Suren ya gak ada warga PSAT. Kebetulan saya itu warga pertama dan sewaktu saya latihan, saya tuh untuk menempuh kelatihan itu kurang lebih sekitaran 2 kilo lah, Mas. 2 kilo itu 2 kilo jalan atau? Jalan kaki, Mas. Jalan kaki, Mas. Jalan kaki. Luar biasa ini. Jalan kaki dan jalannya pun nggak bisa dilewati mobil waktu itu, masih sawah. Jadi bisanya sepeda motor tapi yang benar-benar tekad tuh lewat di situ. Gitu. Karena zaman dulu tuh adanya ereking gitu ya, yang punya di daerah sini. Dan melewati jembatan, jembatannya itu masih tahu jembatan bambu kan, Mas? Iya, jembatan bambu. Itu kalau biasanya banjir diangkut air itu. Jadi hampir tiap tahun gantian itu. Nah, jadi kalau musim hujan, banjir tuh bingung udah, Mas. Jadi perjalanan sampean memang aneh, Mas, apa sangat gimana itu, berat sekali. Karena yang dilewati itu jalan-jalan angker ya, Mas. Jalan-jalan ada kuburannya juga. Itu sendirian sampean, Mas? Sendirian. Yang namanya diganggu makhluk halus sudah lagi ya. Bilang sering apa ya? Waktu pernah lewat tuh di jembatan itu ya, ada suara-suara kayak manggil gitu, Mas. Oh iya. Bukan kayak, saya jelas tuh dengernya, cuma saya noleh dikit tapi gak tak. Tapi sampean itu gimana perasaannya pas dengar suara itu? Apa langsung berpikir? Namanya manusiawi ya, Mas ya. Yang namanya manusiawi pasti ada rasa khawatir gitu kan. Takut. Tapi nggak langsung kabur, nggak lari? Enggak. Cuma saya sudah dibekali oleh Mas pelatih namanya Mas Las waktu itu. Kamu kalau ketemu makhluk halus kamu harus gini gitu intinya. Jadi saya punya rasa percaya diri bahwasanya manusia ini lebih mulia daripada makhluk halus tersebut. Betul, seperti itu. Makanya saya ya tetap percaya diri. Cuma kalau khawatir kan pasti ada, Mas. Betul, Mas. Seperti itu. Kalau hambatan sih dari orang tua juga sebenarnya saya nggak direstui, Mas. Karena di desa saya ini kebetulan
basicnya santri ya, fanatisme sama Islam tuh kental banget, agamis. Nah sedangkan di latihan PS1 itu latihannya malam. Iya. Malam bukan pulang larut malam tapi pulang pagi. Akhir. Jam 3, jam 4 seperti itu wes latihannya. Pulangnya. Itu tapi kan sejak nggak sebuah tiap- apa sampai waktu itu udah? Yang mulai sepuh Jambon itu, jemput Mas. sudah selalu pagi pulang. Selalu pagi. Luar Dan biasa. 3 kali latihannya. Ya memang sih nggak tiap malam, cuma seminggu 3 kali seperti itu Mas. Cuma latihannya liburnya itu cuma pas hari raya doang Mas. Nggak ada ceritanya libur sebenarnya di Mas. PS1. Iya, di PS1 memang gak ada libur ya, Mas. Di bulan puasa pun kan biasanya saya tadarus gitu ya, tadarus. Jadi saya itu harus bisa mengatur waktu saya sendiri. Intinya saya darus dulu baru berangkat latihan kayak gitu. Tapi dengan adanya latihan PS1 yang pulangnya pagi itu apa tidak mengganggu ke aktivitas lain sampean seperti misalkan sekolah, misalkan nggak merasa capek itu? Menurut saya sebenarnya tergantung gimana cara pelatih itu menerapkan kepada siswa Mas. Nah, kalau sudah bisa mendoktrin seorang siswa, pasti siswanya itu kan manut. Contohnya saya alami sendiri ya pribadi. Jadi waktu itu pelatih saya emang menekan, "Dek, kalau kamu mau tetap lanjut ikut latihan PSHT, jangan sampai emasnya ini denger kamu nggak sekolah gara-gara latihan malamnya." Betul Mas, memang seperti itu ya. Kita walaupun kita latihan malam, tapi pelatih tetap harus Iya, harus sekolah. sekolah Nah, gitu. karena rasa disiplin kita kepada pelatih, rasa patuh kita harus bisa mengatur waktu. Jadi pulang latihan nyirep sebentar. Jadi latihan ini bukan alasan ya Mas. Bukan alasan. Kita misalnya tidak sekolah. Betul. Kadang-kala memang ada Mas. Waktu itu saya juga punya siswa. Latihan itu dijadikan alasan. Di sekolah itu pas tidur di kelas Mas. Ketika dibangunin sama guru ini latihan, semalam latihan. Kan sebenarnya tidak boleh Mas. Latihan bahasa itu dijadikan alasan untuk kegiatan-kegiatan lain Mas. Betul. Dan lagi sebenarnya untuk latihan pulang malam itu sebenarnya juga latihan apa? Latihan melean. Betul Mas. Melean itu kalau bagi orang-orang yang kita ya itu adalah tirakat. Betul. Tirakat tuh ada berbagai macam ya. Karena di PS1 itu gak cuma diajari fisik aja, ada tirakat gak makan, ada ya, bisa dikatakan puasa ya Mas Puasa, ya. betul. Ada tirakat untuk tidak keluaran, Betul Mas. istilahnya semedi lah. Karena kalau keluaran mungkin gampang melihat dosa, mungkin ada intinya. Betul sekali, Mas. Ada juga tirakat melean Mas. Betul Mas. Kalau tirakat yang bagus memang waktunya malam ya Mas. Malam. Kalau- Karena pada waktu malam itu kan sunyi, suasana sunyi, Betul sekali. nyatu dengan alam. Nyatu dengan alam, itu tujuannya dari para pelatih-pelatih. Jadi jangan sampai beranggapan latihan kalau pulang larut malam itu mengganggu ke aktivitas kalian. Betul sekali. Karena apa? Latihan PS1 lo gak tiap malam, 3 Iya. kali seminggu. Itu latihan karena kehidupan di luar itu lebih berat daripada di latihan. Seperti Betul itu kan, Mas. sekali, Mas, ya, Nanti kalian nih adik-adik termasuk saya akan menghadapi kehidupan yang benar-benar real. Betul. Ya kalau hidup kita kaya ya Mas ya. Iya Mas. Tapi kalau cias pantaran kita ini masih berjuang-berjuang. Iya. Masa mau tidur terus gitu? Iya gitu Mas. Kita memang diajarkan dari sejak siswa kan harus sabar menghadapi kehidupan ini ya. Spiro Spiro kedening soro yang tinopo among dadi jompo. Los gak rewel pokoknya. Itu memang ya Mas. Mantap sekali ini Cak Rino. Dari para pelatih seperti itu Mas. Oh iya Mas. Dari perjalanan yang kelam itu yang pahit apa seperti hambatan ada makhluk halus apa segalanya, tapi sekarang sudah alhamdulillah menjadi warga WSHT. Apa yang sampai rasakan? Jadi manfaatnya yang didapat misalkan. Kalau manfaat ya, saya nih berbicara yang dohir aja. Kalau Yes. yang batin ya nggak pantas juga diceritakan di sini. Nanti Iya, dikira saya sok sakti nanti. Cuma ini kan real yang saya alami. Contohnya kalau yang dohir, saya diajari melean sama pelatih. Dan setelah saya jadi warga, otomatis kan saya sudah mau beranjak ke dunia kerja, Mas. Betul Mas. Kebetulan di dunia kerja saya itu Indomaret ada shift malam Mas. Shift malam itu masuk mulai jam 10 sampai jam 7 bahkan sampai jam 8 pagi. Nah, karena saya sudah dilatih di PSHT, saya sudah gak kaget Mas. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Alhamdulillah banget, saya bersyukur Mas, serius demi Allah. Namun teman saya ini yang gak terbiasa, jam 1 jam 2 itu udah payah Mas ya. dan efeknya apa ya?
dimarahi sama bos. Kalau nggak mau manut, ya akhirnya disuruh keluar mau nggak mau. Itu dunia kerja ini secara dohir ya efeknya latihan saya PS1 diajari melekan. Jadi waktu itu sampai langsung ingat PS1 mas? Ingat mas, saya bersyukur banget, serius mas, itu saya bersyukur banget. Saya kerja Indomaret tuh 2 tahun mas, dan saya nggak pernah pindah toko. Ya mungkin karena kinerja saya juga lumayan bagus ya, nggak perlu dipindah sama kepala toko, alhamdulillah. Jadi emang sering masuk shift malam karena kepala toko saya nih tahu kalau saya nih warga, jadi sering dimasukin malam karena kalau masuk malam tuh kan rawan mas, rawan dari perampok, rawan sembarang wes, kejadian-kejadian seperti itu mas. Itu manfaat yang saya dapat. Selain itu apalagi saudara. Betul, kalau saudara ini saya rasa semua warga pasti merasakan barokahnya di PS1. Kayak sampean kesini, saya tidak pernah kenal ya. Betul, kita hanya kenalnya lewat di media. Saya datang sini jauh-jauh dari Madura juga karena PS1 ya, karena bersaudara ini. Betul. Karena kalau bukan PS1 nggak mungkin ya. Mungkin saya pasti ada rasa kecurigaan, tapi karena sampean membawa ini mas. Masih ingat ini baju ini? Masih ingat? Oh iya. Ini produk sampingan ini mas. Ya ini produk saya, karya saya ya di tahun 2015 kayaknya mas. 16. Iya. Jadi kita saat liting 2012 pertama kenal karena baju ini. Karyanya sampingan ini ya. Dikenalkan banyak ya mas. Kita bersaudara dikenalkan karena di YouTube gitu. Kan. Ya seperti ini karena baju. Kalau kita kan pertama memang ini ya mas, sebelum Mas Pangeran ini YouTube terkenal sekarang, Pangeran sudah mengumpar di persilatan khususnya. Kita biasa aja mas. Ini sama kreatif aja Pangeran 22 ini kreatif ini produksi Mas Pangeran 22 ini. Emang udah terlahir dari keluarga seni sih sebenarnya mas. Terus yang kedua ya kan di PS1 juga selain diajari olahraga, fisik, bela diri, ada kesenian ya. Itu makanya saya tuh berpikir warga PS1 kalau nggak kreatif ya betul sekali mengamalkan itu betul. Jadi seni itu kan bermacam-macam, seperti Mas Pangeran, Mas Dimas ini kan pintar berkarya di bidang seperti saya kan seni sulap juga. Sulap. Masuk seni juga kan ya. Keren. Kita pasti setiap warga pasti memiliki kelebihan yang berbeda ya mas. Jadi gitu. Punya kelebihan dan juga punya kekurangan masing-masing. Betul. Kita sebagai saudara ya harus bisa saling menerima mas. Betul. Jangan cuma nerima kelebihannya aja. Iya. Itu. Iya, sangat bermanfaat sekali mas. Persaudaraan ini memang apalagi bagi anak rantau mas. Memang merantau kemana? Ke Kalimantan ada, ke Jakarta. Berkat PS1 ini banyak saudara mas. Kalau nggak misalkan seperti saya ini bukan rantau Surabaya pertama mas, rantau Jakarta. Kalau bukan warga PS1 saya nggak kenal siapa-siapa saya di bumi rantau. Tapi karena PS1 banyak saudara, jadi kemana-mana itu los weh. Alhamdulillah ya mas ya. Lebih intinya barokahnya itu kita lebih mudah gitu menjalani hidupan. Betul sekali mas. Tapi kalau hujan ya tetap meskipun warga PS1 punya hujan hidup. Seperti itu ya. Oke, mas. Mungkin itu saja mas. Tapi sebelum saya tutup, monggo pesan-pesan dari Mas Pangeran buat semuanya ini. Oke, pecinta pencaksilat, mungkin nggak banyak ya sharing dari saya ini. Hidup adalah gerak. Berani hidup berarti harus berani mati. Betul. Tapi sekali hidup, hiduplah yang berarti. Oke, terima kasih. Salam persaudaraan Los Gak Rewel. Oke, itulah seputar ngobrol-ngobrol saya bersama Mas Pangeran 22. Itu saja. Kita tutup ya Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Los Gak Rewel.